itu membawa keuntungan. Tidak bakal ada sum. Iya, betul. Satu Australia, satu Nigeria, satu di Amerika. Kita bisa ngajar belajar selama mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bisa. Iya, betul. Oke. Jadi saya catat ya Pak ya, berarti penebusan dosa, keselamatan di dalam kekristenan ini dengan yang Pak Budi tadi mengatakan dia harus mati di kayu salib karena itu rencana Bapak, kan begitu. Nah, rencana Bapak. Ayatnya, saya berikan ayatnya. Ya boleh, bisa biar saya bisa mendapat ilmu lagi, mendapat referensi dari sini kan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Tidak katakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah memilih Yesus menjadi penebus sejak sebelum dunia dijadikan dari dunia tak terhingga. Tetapi karena kamu, dia baru. Dia telah dipilih tetap karena. Jadi pada kanan saya dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Terus kalau memang dia dipilih untuk penebusan dosa, kenapa ketika dia berkata bahwa dosamu telah diampuni, dosa orang itu diampuni atau tidak? Ya. Diampuni. Kalau dia bisa berkata-kata saja dosa orang itu diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib untuk menebus dosa? Dan dosa apa saja? Dan nyolong, dosa mabok, dosa berzina, atau cuma sebagian dosa yang ditebus, sebagian tidak. Karena sekarang kan ada pertobatan juga kan di Kristen kan? Iya, tapi yang menyelamatkan itu iman, bukan pertobatannya. Iya. Terus dosa apa yang Yesus tebus di kayu salib itu? Dosa apa? Ya, pertama saya jawab ini dulu ya. Iya. Coba. Ibrani 9 ayat 15. Ini intinya dia menebus dosa orang-orang sebelum zamannya dia. Menebus dosa orang-orang sebelum zamannya dia. Yesus. Dalilnya di mana itu? Ya ini, saya bacakan ya. Karena itu ia adalah pengantar dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang pertama, berarti perjanjian lama. Jadi kalau Abraham itu di dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dibenarkan karena imannya. Dia tetap dibenarkan karena penebusan Kristus. Karena ini berlaku surut. Kita yang percaya itu ditebus pada waktu Yesus mati, kita yang percaya ini belum ada. Dosa kita belum ada juga. Tapi Tuhan tahu itu sudah ada dan itu sudah diberikan. Wah, penebusan itu bukan untuk semua orang. Penebusan itu hanya untuk orang pilihan. Orang-orang pilihannya. Ya. Orang-orang pilihan. Bagaimana tanggapan Pak Budi dengan Yohanes 8:44? Bukankah Yesus menolak untuk dibunuh situ? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena bukan kehendak bapaknya. Kenapa dia harus berkata seperti itu? Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah itu Yohanes 8:44. Dan yang kedua, ketika Yesus
kayu salib, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Mana yang betul ini? Sementara di Yohanes 8:29 Yesus sendiri mengatakan Bapakku tidak pernah meninggalkan. Bapakku tidak pernah meninggalkan aku tuh selama belum disalib itu. Nah, selama belum disalib itu Waktu disalib iya. dia ditinggalkan oleh bapaknya itu ya. Dan oh, di situ. Itu dapat referensi dari mana itu, masa Bapak tinggalkan dia, coba? Ini, manusia, Allah itu kan maha suci. Iya, maha suci, betul. Dan itu menyebabkan kalau manusia itu berbuat dosa, dosa ini memisahkan manusia dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa, mereka suci. Mereka punya persekutuan yang baik dengan Allah. Begitu mereka jatuh dalam dosa, persekutuan ini hancur. Dan kita semua lahir dalam dosa asal. Sejak kita lahir, kita tidak punya persekutuan dengan Allah. Dan sekarang keterpisahan dengan Allah ini harus Bapak meninggalkan dia, keterpisahannya dia pekul. Makanya dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Harus ada keterpisahan yang Yesus alami. Itu tujuannya memikul hukuman dosa kita. Kita yang terpisahan itu supaya kalau kita percaya kita diperdamaikan. Poinnya di sini yang ingin buat tambah catatan saya, Bapak pernah meninggalkan Yesus. Ya, tapi meninggalkan itu bukan dalam arti perpisahan lokal ya. Karena dua-dua kan antara Allah dan dua-dua maha ada. Perpisahan lokal tidak memungkinkan. Jadi maksudnya persekutuan mereka itu rusak. Persekutuan mereka rusak, putus. Ya, persekutuan mereka putus. Berarti di Yohanes 8:29 itu waktu Yesus masih di dunia ya. Itu belum terjadi penyaliban ya. Iya, nah, oke. Jauh, Yohanes 8 masih jauh. Oke. Nah, merujuk kepada penebusan dosa itu keselamatan dengan cara penebusan dosa mati di kayu salib. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib itu? Ini ya. Semua orang berdosa itu kan terkutuk ya. Dosa membuat kita itu terkutuk. Dikutuk oleh Allah lagi. Dan laki-laki di sini Yesus itu mesti mengalami kematian yang terkutuk. Dia harus mati melalui salib. Sebetulnya ada dua kematian terkutuk. Digantung itu juga terkutuk. Itu ada dalam Ulang 21, 22 dan 23. Iya, betul. Dan ayat ini saya kira dikutip dari sana ya. Dan kedua melalui salib. Jadi orang digantung itu kan ngawang gitu. Iya, ngawang. Seakan-akan ditolak bumi, ditolak surga. Saya kira itu simbol dari keterkutukan itu. Salib juga orangnya kan kira-kira 2-3 kaki di atas tanah. Tapi kayaknya kandangnya untuk surga tanah juga. Jadi tergantung juga. Jadi dua kematian terkutuk. Tapi Yesus tidak bisa mati melalui gantung. Karena kalau dia mati melalui gantung, itu kematian tidak berdarah. Sedangkan tipologi Kristus dalam perjanjian lama, domba korban dan sebagainya itu selalu korban berdarah. Makanya Yesus selalu mengalami kematian yang berdarah. Jadi hanya salib yang memenuhi syarat mati berdarah dan mati terkutuk. Nah sekarang saya tekankan kutuknya ini. Mengapa?
juga ini pertemuan, bukan pertemuan antara apa Islam dan Kristen lagi ini pertemuan kayak anggap seperti bapak dengan anak ini. Masih banyak sekali yang pengen saya belajar dari beliau ini, ya. Di sini kesian hanya untuk dikawal oleh orang kan di sini kan. Jadi mungkin orang punya keperluan waktu lain. Saya cuma minta satu sama Pak Budi. Selama Pak nggak ada kesempatan lain. Kalau di komanya Pak Rodengan nanti ada. Iya. Palingan satu orang. Makanya saya selalu di Komal itu saya mengatakan seharusnya kalian yang Kristen-Kristen yang suka diskusi ini, kalian belajar sama beliau. Biar beliau punya waktu ini banyak diistirahat, jangan berdiskusi lagi. Di mana-mana timba yang mencari sumur, bukan sumur yang mencari timba kan? Begitu. Beliau ini kan orang berilmu. Datanglah. Jadi Komal itu penghujat semua kan. Nah, saya minta ini Pak Budi ya. Ini saya tanya ini 3 pendeta Pak Budi. 3 lari ke hutan, 2 belum balik ini. Lukas 20 kan PR dulu. Biar kita akhiri dengan PR kan. Tanya ayatnya di mana? Coba di Lukas berapa? Lukas 20. Ada tertulis demikian. Itu di mana tertulisnya itu? PR dulu apa? Saya punya jawabannya, tapi kalau mau menjelaskan secara detail Panjang ya. mungkin Khusus buat saya. Saya kirimkan file. Oh, kirimkan file sama saya. Oke. Setelah Oke, siap. Berarti jawabannya itu sudah jawabannya yang lengkap yang kita tentunya. Iya. Para BMB itu Kenapa saya debat dengan dia dan saya bisa jawab. Iya. Cuma saya waktu itu, baru saya susun lebih terperinci sampai dari 3 sesi waktu diwakilkan. Kenapa pertanyaan itu masih ada sampai sekarang? Karena belum bisa ada yang menjawab mungkin dari Pak Budi ini. Biar kita tidak. Itu si Uniri bahkan bilang sampai kiamat kurang 2 hari dia bakal bisa jawab. Saya bisa jawab. Saya DM-kan itu YouTube saya pergi ke Uniri Bang. Oh iya. Saya punya nomor dia. Oke, siap. Itu ya pertanyaan saya satu itu. Oke, kita close statement sudah. Biar. Iya. Ya Pak Budi ya. Nggak mau tanya lain. Kenapa? Sudah. 3 pertanyaan. Ya, yang berkaitan dengan jawab itu. Yang mana ya? Jawab. Jadi kalau dengar dia ngomong ada 3 pertanyaan yang nggak bisa menjawab 3 pendeta. Nah, Iya, pertanyaan itu. 3 pendeta tidak bisa jawab. 3 lari ke hutan, cuma 2 yang balik. Itu. Cuma 1 pertanyaan tapi 3 pendeta. 3 pendeta tidak bisa jawab. 3 Itu pertanyaan, pendeta HT Yunus Ruben, dan itu saya sudah datangi di tempatnya di Manado. Saya sebelum berangkat saya telepon Pak Pendeta, saya mau datang ketemu, kita diskusi di rumah Pak Pendeta. Sekalian saya silaturahmi. Begitu saya injan di kota Manado 2 hari saya telepon dia tidak mau angkat. Pendeta HT Yunus Ruben. Maka saya bilang pendeta macet-macet itu. Karena gitu. Iya, serius. Tanya Pak Budi, saya bilang ini pendeta macet-macet, mending kalian beraja sama Pak Budi. Begitu. Habis itu sama pendeta muda pula. Closing statement juga karena ini saya juga masih ada acara sama Kodonditan kan. Oh, masih ada. Iya, masih ada acara sama Kodonditan. Yang penting intinya kenapa mau podcast sama beliau kan? Ini memang luar biasa. Memang ini salah satu keinginan saya Pak Michael ya. Memang pengen bertemu langsung sama beliau. Karena seluruh yang saya dapatkan di Komal dari pihak jemaat sampai di pendeta cuma beliau yang pendeta yang saya bilang berilmu. Jawab. Gitu seperti itu kan ada satu orang pendeta Pak Bom itu kan. Ditanya Yohanes 14 nomor 1 itu
Dia mulai buka dari kejadian sampai kebingungan kita semua itu. Putar kiri, putar kanan, tidak bisa. Cuma beliau ini saja. Beliau diskusi ini bukan untuk kalah atau menang, tetapi jujur atau tidak jujur. Dan masih banyak yang tidak jujur. Begitu. Ketika di komal saya beliau mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7 itu adalah ayat palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa banyak diserang sama orang itu. Saya ini yang selalu kasih turun mereka itu. Sampai terakhir tidak bisa kontrol, Pak Budi sendiri yang turun. Nah, itu luar biasa. Dan saya jalan dari sana ke sini kan memang sudah janjian sama beliau kan. Nah, alhamdulillah offline di gerejanya sendiri. Luar biasa. Di gereja sendiri. Ini luar biasa ini. Ini satu momen yang saya tidak akan terlupakan sampai Yesus datang kedua kali ini. Doakan saya. Oke, silakan Pak Budi, itu saya bisa sampaikan, silakan. Mungkin close statement atau nasihat-nasihat sedikit atau gimana, silakan. Proses contoh apa tadi ngomongnya kan? Jadi intinya saya kira keselamatan dalam Kristen itu mengatakan keselamatan karena perbuatan baik atau karena iman dan perbuatan baik. Kalau mereka mengatakan seperti itu, saya jamin itu Kristen yang sesat. Oke, siap. Semua Kristen yang benar itu percaya selamat karena iman saja. Perbuatan baik itu bukti dari iman, tapi bukan punya andil untuk menyelamatkan kita.